Shalom, Shalom Aleichem. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua. Bagi meneruskan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan begitu melimpah di dalam hidup kami dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami serahkan renungan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah nama Tuhan terus dipermulia dan diagungkan. Ini ucapan syukur dan doa kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 27 hingga 31. Sekali lagi terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 dimulai ayat yang ke-27 hingga ke-31. Saya bacakannya untuk kita. Ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Lihatlah tanganku dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah." 28. Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku." 29. Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." 30. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dibuat Yesus di depan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis di dalam buku ini. 31 terakhir. Tetapi semuanya ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya kalian memperoleh hidup. Haleluya. Saudara, melalui teks pembacaan kita sebentar tadi, saya mengajak kita untuk belajar bersama melalui satu tema, yaitu tetap hidup dalam iman. Sekali lagi, tetap hidup dalam iman. Saudara, Rasul Yohanes tidak menyembunyikan kenyataan-kenyataan yang sulit yang telah dialami Yesus selama hidupnya di dunia ini. Ia menulis banyak tentang kebaikan yang Yesus lakukan, dan juga tidak sedikit tantangan yang dihadapi olehnya. Kata-kata penutup dari kitab Injil Yohanes yang ditulis ini sangat memberi pemahaman yang dalam kepada kita tentang tujuan penulisannya. Yesus Kristus melakukan banyak tanda menjadi bukti kemahakuasaannya. Kita boleh lihat di dalam ayat ke-27 dan ke-28. Yaitu Thomas sendiri telah menyentuh dan merasai luka pada badan Yesus. Dan hal itu membuatnya percaya dengan penuh iman, lalu mengakui Yesus adalah Tuhanku. Selain dari itu, dalam ayat 30 mengatakan banyak tanda lain yang tidak tercatat dalam kitab ini. Dan ditegaskan dalam ayat ke-31 bahwa tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Justru pada catatan harian, Yohanes ini ditutup dengan nada kemenangan, yaitu Yesuslah Mesias, Anak Allah. Anugerahnya melalui Injil tersebut memberi kita kesempatan untuk tetap percaya dan memperoleh hidup di dalam namanya. Haleluya. Saudara, berdasarkan kisah yang kita lihat dan yang kita baca, kita amati dalam Injil tadi, adalah merupakan catatan harian tentang kasih dan pengorbanannya kepada kita semua. Oleh itu saudara, isi Injil ini perlu kita baca, percaya, dan mengimaninya sepenuh-penuh hati kita.
Karena semua yang tertulis di dalamnya membawa kita kepada hidup di dalam Kristus Yesus sendiri. Persoalannya saudara, apakah perubahan yang saudara dapat rasakan setelah saudara membaca kitab-kitab Injil dan melalui tanda-tanda yang telah dinyatakan oleh Yesus dalam kisah sebentar tadi? Dan bagaimanakah saudara dapat mengenal isi hati Kristus melalui kitab Injil tersebut? Haleluya. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang maha pengasih, kami mengucap syukur atas anugerah kitab suci yang telah ditulis oleh tangan-tangan hamba-Mu yang setia, sehingga kami dapat didorong, dituntun dan dibimbing untuk percaya dan beroleh hidup di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami berdoa agar kami tetap hidup di dalam iman percaya kami selama kami bernafas dan menikmati anugerah Tuhan di muka bumi ini. Ini ucapan syukur dan doa kami di dalam dan di atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Salam damai, kasih dan anugerah Allah senantiasa ada dan menyertai kita semua. Sampai Maranatha.